Hello, welcome to episode review buku lagi. Hari ini aku nge-review bukunya Zahid Ibrahim, buku terbarunya Zahid yang berjudul Multi Identitas. Buku ini keren banget menurut aku. Kalian harus banget baca buku ini karena untuk kalian yang mungkin sekarang lagi bingung nih harus kayak apa ya? Sebenarnya gue ini gimana sih harusnya gitu? Apakah perjalanan yang gue ambil sekarang ini udah benar apa belum gitu? Nah, buku ini tuh ngejelasin tentang multi identitas, di mana identitas kita itu nggak selalu harus sama gitu. Semisal nih, kita sekarang jadi penulis, atau kita nih jadi editor, atau kita nih jadi pelari. Sebenarnya kita nih apa sih? Ya bisa jadi itu adalah identitas kamu sebenarnya, yaitu multi identitas gitu. Ada salah satu kutipan Zahid yang bilang kayak gini, kita itu nggak harus menjadi satu hal selamanya. Yang paling penting, kita tidak harus kelaparan, karena takut membuat pilihan. Ya semisal gini, kamu tuh sekarang lagi di posisi yang menurut kamu gue gak cocok nih di posisi ini, pengen ke posisi yang ini, pengen ke posisi yang B, tapi emang kalau misalkan pindah posisi gitu worth it gak ya gitu. Tapi kalau misalkan kamu punya keberanian untuk pindah posisi, kalau menurut buku Zahid ini pindah aja gitu, selama kamu punya kapabilitas untuk itu. Pelajaran selanjutnya dari buku Zahid yang aku pelajari adalah tentang sebuah prioritas dalam memilih. Nih ada juga kata-kata kayak gini, ada juga tulisan yang Zahid tulis kayak gini. Ketika kamu sedang tidak membaca buku, apakah kamu menghabiskan waktumu untuk belajar dalam bentuk lain? Misalnya, kamu mendengarkan podcast, ikut seminar, atau sekedar hadir dan memberi perhatian penuh di perkuliahan. Sebenarnya, yang terpenting bukanlah aktivitas spesifik dari identitas yang ingin kita bangun, tapi nilai apa yang diwakili olehnya. Jadi kalau misal kamu, ini aku contohin, semisal kamu tuh lagi kuliah nih, terus kamu tuh jadi freelancer juga gitu, dan kamu lebih fokus kemana nih? Kalau misalkan kamu merasa kamu harus memprioritaskan freelance kamu karena itu yang menghidupi kamu, dan kamu percaya ada mimpi kamu di sana, ya kamu lanjutkan aja yang itu, kamu berarti prioritasin yang itu. Tapi kalau misalkan kamu mau memilih untuk lebih fokus kuliah, ya berarti kamu harus fokus ke sana dibanding yang freelance kamu ini. Jadi ada dua pilihan yang gak selalu harus dua-duanya diprioritaskan, karena itu pasti memberatkan dan menurutku kamu pasti gak akan fokus gitu. Jadi daripada kamu gak fokus dua-duanya, kamu fokus salah satunya, karena kamu gak akan rugi. Selama kamu tahu apa yang kamu kejar ke depannya itu akan seperti apa, selama kamu punya kepercayaan pada mimpi-mimpimu itu, maka tidak ada salahnya ketika kamu lebih fokus ke, lebih condong ke A dibanding ke B gitu. Gak semuanya harus kamu kejar, karena multi identitas itu menjadi sebuah opsi yang tepat buat kamu yang mungkin lagi bingung arah hidup nih sebenarnya kemana sih. Kayak Zahid ini contohnya, Zahid juga nyeritain gimana perjalanan dia bisa dari ITB kan awalnya, terus dia pindah, terus dia gap year kuliah di Tokyo, di Jepang, terus dimana dia juga di sana kuliah, terus sambil lari juga, terus dia juga freelance gitu, kerja yang ketika di ke Jerman, terus dia juga pernah ke London, entahlah aku lupa spesifiknya, cuman intinya Zahid menceritakan bahwa hidup dia itu sangat penuh dengan identitas gitu. Kayak misal awalnya jadi YouTuber, terus juga pindah jadi podcaster, terus tiba-tiba sekarang jadi nulis buku gitu. Dan apakah multi identitasnya Zahid ini membuat dia kebingungan dengan dirinya itu siapa? Tidak, karena dia merasa semua itu adalah identitas diri dia, yang mana dia bisa menguatkan identitasnya ketika dia berada di satu hal yang sedang dia kejar itu. Semisal aku sekarang lagi fokus di YouTube, berarti dia si YouTuber gitu. Sekarang dia lagi fokus di penulis, sebagai penulis, ya dia jadi sebagai penulis gitu. Dan itu adalah hal yang bagus menurutku gitu, karena dengan seperti itu kita jadi tidak merasa kita ini siapa gitu, dan kehilangan diri kita gitu ketika kita sedang tidak ada di identitas tersebut gitu. Sebenarnya masih banyak bahasan yang seru banget di buku ini, tapi mungkin segitu dulu aja, dan selebihnya kalian bisa baca dan beli di Gramedia buku ini. Thank you for review today.